X6 5G, smartphone baru dari Poco yang rilis beberapa waktu lalu. Saya pakai HP ini hampir 2 minggu ya. Jadi saya akan cerita apa aja yang saya suka dan apa aja yang saya nggak suka sama HP ini. Kesan pertama menggunakan HP ini diwarnai oleh kekecewaan yang lumayan ya. Karena pada awalnya saya berharap HP ini adalah HP pertama yang saya coba menggunakan HyperOS. Sama seperti beberapa berita yang menuliskan hal serupa. Tapi nyatanya HP ini masih menggunakan MIUI. Agak mengecewakan memang. Saya bahkan tiap hari selalu ngecek bagian update software gitu ya. Berharap ada update baru untuk HP ini. Dan ternyata nggak ada gitu. Tadinya saya berharap HyperOS ini akan bikin HP ini terasa berbeda gitu ya. Tapi karena tidak ada, alhasil saya merasa HP ini ya biasa aja gitu kayak HP-HP Xiaomi lainnya. Satu-satunya hal yang sangat menarik di Poco X6 5G ini adalah penggunaan SoC baru, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. SoC yang dibuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer ini menurut saya cukup ngebut, dengan beberapa fitur yang biasanya ada di SoC flagship. Hasil benchmark dari SoC ini juga cukup oke menurut saya. Hampir semua skenario penggunaan saya bisa berjalan dengan sangat mulus di HP ini. Main game lancar, buat media sosial juga lancar, buat ngedit video pakai CapCut juga lancar. Beneran nggak ada masalah yang berarti. Hasil Antutunya ada di atas 500.000 ya, dan ini ngebut. Ada sedikit catatan untuk performanya. Saat saya coba menjalankan pengujian dengan aplikasi CPU throttling, terlihat SoC ini mengalami throttling atau penurunan performa seiring dengan meningkatnya suhu di permukaan bodi. Dari sini saya berkesimpulan kalau sistem pendinginan dari smartphone ini kurang begitu optimal. Kakek pulang dulu ya. Ya bro. Assalamualaikum. Salam dulu. Pulang dulu. Gimik mulu nih orang, heran gue. Untuk desainnya sendiri, ini sangat subjektif ya. Dimana menurut saya, desain HP ini antara love and hate relationship aja gitu. Di satu sisi, saya suka karena HP-nya terasa cukup compact dengan ketebalan yang minim ya. Jadi kerasa enak waktu digenggam, plus bagian frame-nya itu ngotak alias boxy gitu loh. Desainnya sendiri ini khas Poco banget ya, karena pertama kali desain HP seperti ini muncul ya di HP-HP-nya Poco kan kalau nggak salah. Kayak itu loh, apa sih? Game apa sih namanya? Among Us. Kayak Among Us nih. Ini kayak karakter Among Us gitu loh. Lucu dah pokoknya. Pokoknya ngelihat desain begini tuh Poco banget lah. Tapi tetap ada beberapa hal yang saya kurang suka dari desain HP ini. Pertama adalah finishing bagian belakang yang saya nggak tahu kenapa harus ada dikasih motif-motif kayak gini sih. Yang mana menurut saya kalau dikasih motif atau finishing polos itu akan lebih cakep gitu loh. Dan agak useless karena casingnya nggak transparan gitu. Buat apa desain begini kalau casingnya nggak transparan gitu. Terus yang kedua, frame plastiknya kerasa agak murahan gitu loh, kayak gitulah pokoknya. Oh ya, ada yang bikin saya kaget ya, yaitu softcase-nya yang terlihat berbeda dari HP-HP mereka sebelumnya. Yang mana kali ini softcase-nya berwarna hitam doff dengan build quality yang bagus loh menurut saya. Saya berharap sih ke depan softcase seperti ini jadi sebuah standar ya. Walaupun pemilihan warna seperti ini pada akhirnya akan menutup desain cantik si HP-nya sendiri, tapi keren lah pokoknya sih casingnya. Saya suka. Untuk layar, dia berukuran 6,67 inch dengan panel AMOLED dan refresh rate 120Hz. Secara kasat mata, layar di HP ini memang tajam ya, terasa lebih tajam dibandingkan layar Full HD pada umumnya. Karena memang secara objektif, resolusinya lebih tinggi dibandingkan Full HD. Overall sih menurut saya layarnya superb, anjay superb. Touch response-nya bagus dengan touch sampling yang diklaim mencapai 2160Hz. Buset, tinggi amat nih. Dan layar ini sudah berlapis Corning Gorilla Glass Victus. Terakhir, soal layar. Bezel di HP ini tipis coy. Keren. Walaupun belum simetris antara bezel atas, bawah, kiri, kanan, tapi dilihatnya udah enak banget. Pokoknya nice pokoknya. Nggak kayak yang kemarin. Fitur-fitur esensial masih lengkap di HP ini seperti dual stereo speaker, NFC infrared blaster, sampai jack audio. Masih ada nih jack audio. Di atas lagi. Ini langka banget nih ada smartphone jack audionya di atas. Ini kepake banget menurut gua. Dual speakernya menurut saya udah lumayan oke ya. Udah cukup enak buat dengerin musik. Ya paling kurang low-nya aja. Jadi suaranya kayak kurang tebel gitu loh. Tapi udah cukup nyaring dan masih enak lah buat dengerin musik tanpa headphone atau earphone. Vibrasi di HP ini juga lumayan karena waktu dipakai buat ngetik, getarannya cukup nyaman walaupun belum selevel flagship ya. Minimal nggak bikin jari semutan lah.
Untuk baterai, Poco X6 5G ini punya baterai sebesar 5100 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Output yang besar ini memungkinkan si HP di-charge dari 5-100% dalam waktu kurang dari 2 jam. Sedangkan untuk daya tahan baterainya menurut saya nggak terlalu impresif. Kayak biasa aja gitu. Karena saya berharap baterainya bisa lebih lama daripada ini gitu. Tapi angka 12 jam hasil pengujian PC Mark menurut saya udah cukup oke lah ya. Lumayan. Ya minimal nggak ngecas sehari 3 kali lah. Poco X6 5G punya total 4 kamera. 3 kamera di bagian belakang yang masing-masing 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Sebenarnya, secara angka, ukuran kamera segini terlihat biasa aja. Karena di HP lain ada yang sanggup ngasih kamera 108 megapiksel di harga yang lebih murah daripada HP ini. Tapi kita semua tahu bahwa soal kualitas foto nggak melulu soal ukuran pikselnya aja. Contohnya HP ini. 64 megapiksel di HP ini sanggup menangkap foto yang menurut saya bagus. Maksudnya untuk sebuah HP mid-range ya. HP ini sangat bisa diandalkan gitu loh. Oke lah, saya nggak akan bilang foto dari HP ini tuh bagus banget ya. Tapi sekali lagi, ini sudah lebih dari ekspektasi. Secara default, foto yang ditangkap ada di resolusi 12 megapiksel. Dimana kalau kita mau menggunakan resolusi 64 megapiksel, ya kita harus mengaturnya secara manual. Detailnya cukup oke dengan warna yang lumayan menurut saya. Saya bilang lumayan karena saya merasa warnanya agak terlihat sedikit warm gitu ya. Jadi tone warnanya itu cenderung agak kekuningan gitu loh. Dalam kondisi terang atau outdoor dengan cahaya yang cukup, menangkap foto dengan detail yang baik bukanlah hal yang sulit dilakukan oleh HP ini. Bahkan dalam kondisi di dalam ruangan pun, HP ini masih sanggup menangkap foto dengan cukup baik. Untuk kamera depan beresolusi 16 megapikselnya juga menurut saya lumayan oke. Kamera fixed focus ini bisa menangkap foto selfie yang sekali lagi lumayan. Karena memang saya tidak berekspektasi lebih untuk kamera depannya ya. Ini saya rekam menggunakan Poco X6 Pro. Dan ini adalah kamera depan. Resolusi maksimal di Full HD 60 fps. Saya nggak tahu, kayaknya Xiaomi belum pernah ngeluarin HP mid-range yang bisa ngerekam 4K di kamera depan ya. Sementara Samsung rata-rata seri A, seri M bisa ngerekam 4K di kamera depannya. Dan ini focal length-nya juga terlalu besar, jadi kalau kita dalam posisi normal itu muka doang gitu loh. Kayaknya buat ngevlog nggak begitu bagus. Untuk kualitas suaranya seperti yang kalian dengar sekarang. Untuk HDR-nya, dynamic range-nya lumayan. Kalau kita ngebelakangin cahaya tetap masih bisa ke highlight beberapa bagian. Tapi yang pasti Full HD 60 fps itu menurut saya sudah cukup untuk kamera depan. Cuman berharap sih ke depan semoga bisa lebih luas lagi si focal length-nya. Jadi buat ngevlog jauh lebih enak harusnya gitu. Kalau begini tuh kayak gimana, muka doang gitu coy. Masa orang ngevlog lihat muka doang? Takut orang sawan aja nonton videonya. Overall, menurut saya HP ini lumayan oke. Walaupun sulit buat saya untuk bilang kalau dia yang terbaik di range harga segini ya. Karena beberapa HP lain juga bisa ngasih hal-hal yang bisa dikasih sama HP ini ke calon konsumennya. Tapi satu hal yang mau saya notes dan kasih tahu ke kalian, kalau selama menggunakan HP ini, saya merasa sangat nyaman. HP ini nyaman banget untuk digunakan dengan berbagai macam skenario. Rasa nyaman menggunakan HP itu yang nggak semua HP punya. Jadi menurut saya, itu mahal. Brand bisa aja ngasih banyak hal, banyak fitur, spesifikasi tertinggi, bahkan setinggi-tingginya, tapi tidak serta-merta langsung membuat si HP tersebut nyaman buat digunakan. Dan untuk kali ini, menurut saya, Poco berhasil meracik sebuah smartphone yang, sekali lagi, nyaman. Dan itu mahal. Jadi, kalau budget kalian cukup, silahkan beli HP ini. Insya Allah nggak menyesal.